Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Misteri Wewe Gombel di Kamarku. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Semarang 2007. Ini adalah karunia indah yang sudah lama kutunggu-tunggu. Senin pagi itu, aku mendapat SK kenaikan jabatan. Promosi jabatan seperti ini tentu membawaku ke penghasilan yang lebih baik, karena diikuti juga dengan peningkatan gaji. Dan yang lebih kusyukuri lagi, di SK itu tertera bahwa aku akan ditugaskan di kota kelahiranku, yaitu Temanggung. Tanpa sadar, aku berkali-kali sujud syukur di dalam gudang. Langsung terbayang bagaimana merekahnya senyum ibu dan bapak jika mengetahui kabar ini. Di SK itu tertera pula tanggal penugasan baru bagiku, yaitu mulai hari Senin seminggu lagi. Dan sebelum mengemban jabatan baru itu, aku diwajibkan mengikuti training selama 3 hari, yaitu mulai Rabu lusa, Kamis, dan Jumat. Menurut Pak Heru, salah satu rekan kerjaku, training itu sifatnya hanya formalitas, dan apapun hasilnya tak akan bisa merubah penunjukan tugas dan promosi jabatanku. Dengan semangat 45, aku pun menjalani aktivitas hari itu. Tapi aku memang belum berencana mengabari orang tua untuk promosi ini. Rencananya akan kusiapkan sebagai kejutan bagi beliau berdua. Sebagai anak tunggal, aku bisa membayangkan betapa kabar ini akan sangat membahagiakan bapak dan ibu. Senin dan Selasa, kurasakan waktu berjalan begitu lambat. Sampai akhirnya tibalah di hari Rabu untuk training pertama. Di hari pertama, semuanya juga berjalan dengan lancar. Karena suasana juga sangat mengasihkan, tak terasa waktu telah bergulir ke sore hari, yaitu jam 4:30. Training hari pertama selesai dan waktunya untuk pulang. Sebenarnya, aku ingin mencari penginapan terdekat atau kembali ke tempat kos, walau jaraknya agak jauh, yaitu sekitar 15 km. Tapi karena Pak Nanang memintaku tinggal di rumah dinas, maka aku pun terpaksa menurutinya. Sebenarnya itu juga menguntungkan, karena tempatnya di belakang tempat training dan hanya butuh berjalan kaki. Konon, dulu rumah dinas itu memang dipakai oleh para manajer, tapi sekitar 2 tahun terakhir memang tak ada yang tinggal di sana. Hanya saja, kata Pak Nanang, tempatnya bersih dan terawat karena ada satpam yang ditugaskan menjaga di sana. Karena Pak Nanang adalah atasanku serta selama ini begitu baik, aku pun tidak enak jika harus menolak tawarannya. Walau jujur, ada sedikit perasaan takut. Karena dari selentingan yang ku dengar dari teman kantor, rumah dinas itu lumayan angker. Walau selama ini aku bukanlah tipe orang yang terlalu penakut, tapi tentu berurusan dengan barang seperti itu bukanlah sesuatu yang kuharapkan. Begitu masuk ke halaman rumah dinas itu, suasana langsung terasa berbeda. Bangunannya yang berada di sudut dengan beberapa pohon besar menjadi hiasan halaman semakin menambah kesan keangkerannya.
Dulu, aku memang beberapa kali sempat singgah di sana, tapi tidak pernah lama dan hanya beberapa jam saja tanpa pernah menginap. Secara fasilitas sebenarnya sama sekali tak ada masalah. Rumah itu dilengkapi dengan TV, kulkas, wifi, dan tentu saja AC. Selain itu, ada 2 kamar tidur dan kolam ikan yang terlihat masih sangat terawat. Selain satpam, memang ada petugas khusus yang selalu membersihkannya. Tapi firasatku seperti tak mau dibohongi bahwa ada yang berbeda dengan rumah ini, yang entah itu apa. Begitu sampai di dalam rumah dan masuk ke kamar, tas segera kulemparkan ke atas meja. Ingin rasanya segera beristirahat sejenak sambil membayangkan betapa indahnya minggu depan karena sudah bertugas di dekat rumah dan orang tua. Karena tak kunjung bisa memejamkan mata, aku pun berniat segera mandi. Mungkin bisa membuatku sedikit lebih bugar dan segar. Aku pun mengeluarkan perbekalan untuk mandi, dan tanpa ragu kuayunkan kakiku menuju kamar mandi. Dan rasanya memang segar. Semua lelah yang tadi terasa menjadi beban kini berangsur mulai pergi. Tapi sore itu aku ternyata disambut dengan sebuah kejutan kecil. Ketika berniat mengambil baju dari dalam tas, aku tidak lagi melihat tas di atas meja. Padahal aku ingat betul, sejak tadi masuk ke kamar, tas itu kulemparkan di sana dan tetap di atas meja ketika tadi aku mengambil peralatan mandi. Aku pun mencari-cari tasku. Mungkin memang aku yang lupa. Sampai akhirnya kutemukan tas itu ternyata ada di bawah meja. Sepertinya ini tidak mungkin. Apalagi posisinya begitu rapi dan tidak tampak seperti barang yang jatuh karena tak sengaja. Aku yang tadi sempat cemas karena di dalam tas itu ada beberapa dokumen kantor dan barang-barang pribadi, kini mengelus dada karena lega. Walau jujur, kejadian ini meninggalkan tanda tanya yang besar. Akhirnya, aku pun berusaha berpikir positif. Mungkin tadi sebelum mandi tas itu tak sengaja terkena tanganku sampai jatuh ke bawah meja. Aku juga berharap waktu berjalan dengan cepat agar segera bisa bertugas di tempat baru. Ini adalah malam pertama aku tidur di rumah dinas ini. Hanya butuh besok malam tidur lagi di sini, dan Jumat sorenya aku akan pulang ke Temanggung. Sekitar jam 8 malam, kuputuskan untuk keluar membeli nasi goreng. Dan setelah ngobrol sejenak dengan Mas Bayu Satpam, aku pun langsung masuk ke dalam kamar dan tidur. Untungnya tak ada gangguan apapun malam itu. Dan sekitar jam 4:30 pagi aku terbangun ketika sayup-sayup terdengar suara adzan subuh. Karena kelas mulai jam 7:30, aku pun masih bersantai ria di depan TV. Baru sekitar jam 6:30 aku masuk ke kamar mandi. Dan lagi-lagi ada sesuatu yang sangat mengejutkan. Begitu keluar dari kamar mandi, layar TV menghadap ke arah timur. Padahal tadi jelas-jelas menghadap ke selatan sebelum aku masuk ke dalam kamar mandi. Jujur, ketakutanku cukup kuat. Jika kejadian kemarin tas di bawah meja masih bisa kunalar dengan kemungkinan lain, rasanya yang ini mustahil. Kecuali jika ada seseorang atau sesuatu
yang dengan sengaja menggeser TV. Karena khawatir, ku periksa semua pintu rumah. Ternyata masih terkunci dengan rapat. Berarti ada sesuatu yang tidak wajar di dalam rumah ini. Dan pikiranku mengarah pada satu hal, yaitu keberadaan makhluk halus. Aku pun bergegas berganti baju, lalu menemui Mas Bayu di depan. Kuceritakan semua padanya. Kata Mas Bayu, memang terkadang ada gangguan. Tapi gangguan kecil kok, Pak. Biasa di mana-mana kan pasti ada barang-barang kayak gitu. Saya juga pernah, tapi gak pernah saya pedulikan. Aku pun manggut-manggut mendengar penjelasan Mas Bayu. Setelah itu, timbullah rasa gengsi dan maluku. Rasanya tak pantas jika laki-laki dewasa sepertiku yang sudah berumur 26 tahun harus takut karena gangguan kecil makhluk halus jika memang ada. Aku pun sempat bertanya padanya tentang CCTV di dalam kamar. Mas Bayu dengan agak tertawa mengatakan tidak ada, karena katanya sungguh tidak lazim CCTV ada di dalam kamar rumah dinas. Hanya saja katanya ada CCTV di ruang tamu. Setelah itu, aku pun segera pamit untuk mengikuti training hari kedua. Karena suasana kelas juga sangat menarik, aku pun berhasil melupakan peristiwa aneh di rumah dinas. Dan sekitar jam 4:30 sore, seperti kemarin, kami peserta training bersiap pulang. Entah kenapa perasaanku lebih nyaman sore itu. Mungkin karena tadi sudah berbagi cerita dengan Mas Bayu. Dan setelah makan malam di warung depan, sekitar jam 9 malam aku pun bersiap tidur. Tak ada rasa takut di hatiku, walau kejadian tadi dan kemarin masih teringat. Yang ada justru perasaan bahagia karena besok sore pulang ke Temanggung. Tak butuh waktu lama, aku pun terlelap. Entah berapa lama kemudian, tiba-tiba telingaku mendengar suara tawa cukup keras. Aku pun terbangun dan berusaha mempertajam pendengaran. Sepertinya itu adalah suara tawa seorang nenek yang posisinya tidak terlalu jauh. Tapi hanya sebentar dan lalu tidak terdengar lagi. Entah karena memang berani atau rasa kantuk yang lebih kuat, aku pun kembali tertidur. Tiba-tiba, kurasa ada yang mengguncang-guncangkan kakiku. Begitu ku buka mata, ternyata itu adalah ibu. Spontan, aku pun langsung memeluk beliau. "Selamat ya nak, kamu gak jauh lagi kerjanya," ucap beliau yang langsung kusambut dengan pelukan yang lebih erat lagi. Kemudian tangan ibu membelai lembut rambutku. Rasanya begitu damai dan tenang. Tapi perlahan ada yang sakit di kepalaku. Terasa seperti goresan benda tajam. Aku pun langsung mendongak ke arah ibu. Ternyata yang ada di hadapanku bukanlah ibu, melainkan sesosok nenek dengan wajah yang sangat mengerikan. Begitu dia menurunkan tangan dari kepalaku, tampaklah kuku-kuku runcingnya yang tajam berwarna hitam. Disitulah aku sadar. Mungkin kuku itu tadi yang menggores dan kurasakan sakit di kepala. Dan ini pasti bukan manusia. Spontan, aku langsung melompat dari kasur dan berlari menuju ke ruang tamu. Telingaku lalu menangkap suara tawa terkekeh yang persis dengan suara tadi.
Karena masih ketakutan, aku pun berlari menuju ke pos satpam. Kali ini yang bertugas jaga adalah Mas Panji. Dia terlihat panik begitu aku berlari ke arahnya. "Ada apa, Pak?" Aku pun menceritakan semuanya. Tak seperti Mas Bayu, Mas Panji tidak mengatakan bahwa tempat ini angker atau terkadang memang ada gangguan. Mungkin karena dia tak pernah mengalami atau karena tak ingin aku makin ketakutan. Akhirnya, aku pun minta ditemani Mas Panji tidur di dalam. Tapi karena tetap takut di kamar, kuputuskan untuk tidur di kursi ruang tamu. Karena rasa kantuk sudah hilang, kami berdua pun ngobrol sambil makan camilan yang sempat kubeli tadi setelah terbirit-birit menemui Mas Panji. Kami pun ngobrol banyak hal, termasuk rencana ke depan. Ternyata Mas Panji baru menikah, tepatnya sekitar 3 bulan yang lalu. Kami lalu bercanda tawa sampai tengah malam. Ketika jam menunjuk angka 12, dia mempersilahkanku beristirahat. "Silahkan kalau mau istirahat, Pak. Kan besok mau masuk kelas lagi," ucapnya dengan sopan. Dia juga berjanji akan menemaniku di ruang tamu. Karena perlahan rasa kantuk datang lagi, aku pun mengangguk lalu membaringkan tubuh di atas kursi. Mungkin karena ada Mas Panji, perasaanku menjadi tenang, dan tak butuh waktu lama, aku pun tertidur. Sepertinya belum lama aku terlelap ketika telingaku mendengar suara ketukan pintu. Tanpa curiga, aku pun bangkit dan membuka. Dan alangkah terkejutnya diriku. Ternyata itu adalah nenek mengerikan yang tadi sempat mendatangiku. Aku pun spontan berteriak sekuat tenaga sambil melihat sekeliling. Tak ada siapapun, entah Mas Panji ada di mana. Aku pun berlari, tapi sayang nenek itu berhasil menyahut tubuhku. Dia lalu membantingku ke lantai dan tubuhnya menindih badanku. Aku benar-benar kesulitan bernafas. Dalam kondisi seperti itu, aku bisa dengan jelas memandang wajahnya. Wajahnya acak-acakan dengan seringai senyum yang juga menjijikkan. Tapi dia memakai baju seperti seragam. Dan ada jahitan nama di bajunya bagian dada. Karena penasaran, aku pun berusaha mempertajam pandangan. Dan jelas terbaca, nama di sana adalah Sulastri. Entah karena aku terlihat mengamati namanya atau hal lain, nenek itu berusaha mencekikku. Kuku-kukunya yang tajam terarah ke leherku, dan aku berusaha sekuat tenaga menahan. Sampai akhirnya, setelah pertempuran yang melelahkan, aku pun terbangun. Ternyata ini hanya mimpi. Karena tak melihat siapapun, aku langsung berlari lagi keluar. Mas Panji sedang berdiri di sana. Melihatku datang, dia segera berlari menghampiri. Dan lagi-lagi, kuceritakan semua yang baru saja kualami. Disitulah Mas Panji minta maaf. Karena sekitar 3 menit yang lalu keluar dari rumah untuk memeriksa kondisi sekeliling. Kulihat jam tangan, sudah jam 3:30. Rasanya nanggung jika mau tidur lagi. Akhirnya, waktu ku pakai mengobrol dengan Mas Panji sampai pagi tiba, dan aku mandi untuk bersiap mengikuti training hari terakhir. Karena masih takut, aku pun meminta Mas Panji menemani di dalam rumah.
Setelah mandi, aku segera mengemasi pakaian dan tas. Rencananya aku akan membawa ke kelas dan nanti sore begitu training selesai akan langsung mencari bis ke Temanggung. Sebelum melangkah keluar dari rumah, aku pun teringat sesuatu, yaitu kata-kata Mas Bayu bahwa ada CCTV di ruang tamu. Karena penasaran, aku pun meminta Mas Panji untuk membuka rekaman CCTV. Ternyata di dalam rekaman itu terlihat aku sedang tidur didatangi oleh segumpal asap tebal. Walau tak terlalu jelas, tapi asap itu memang berbentuk seperti seorang wanita. Lalu dia terlihat menindih badanku yang megap-megap berusaha bernafas. Pikiranku langsung menduga, jika memang itu adalah makhluk halus, mungkin jenisnya adalah wewe gombel. Selain karena yang kurasakan dalam mimpi adalah sesosok nenek tua, penampilannya juga acak-acakan dan mengingatkanku pada kisah tentang wewe gombel. Aku dan Mas Panji pun saling berpandangan. Disitulah dia baru bercerita bahwa memang selama ini dia juga beberapa kali mengalami gangguan, terutama suara dari dalam rumah. Tapi karena tak ingin aku makin ketakutan, dia pun tak bercerita padaku kemarin. Hari terakhir training kujalani dengan penuh semangat lagi. Rasanya ada beban berat yang terlepas. Yang pertama, aku sudah keluar dari rumah dinas angker itu. Dan yang kedua, nanti sore aku akan pulang dan bertemu orang tua untuk bekerja dekat rumah. Alangkah indahnya hidup ini. Tapi aku tak benar-benar fokus mengikuti materi hari itu. Masih ada rasa takut yang tertinggal karena kejadian mengerikan tadi. Dan satu lagi misteri. Siapa wanita yang namanya tertulis Sulastri itu? Apakah dulu di rumah itu atau di sekitar ada korban kejahatan atau semacamnya? Tapi semua itu tak lagi kupikirkan. Bagiku tak lagi penting siapa Sulastri, karena yang paling penting aku akan pulang kampung ke Temanggung. Setelah materi selesai dan penutupan training, segera kutelepon ibu. Sambil berusaha menahan tangis kebahagiaan, kalimat pertama yang kuucapkan setelah salam adalah, "Bu, mulai Senin aku pindah tugas ke Temanggung." Aku memang tak bisa melihat ekspresi ibu karena ketika itu belum ada video call. Tapi dari suaranya, aku bisa membayangkan betapa berbinarnya ibuku atas kabar ini. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Misteri Wewe Gombel di Kamarku. Semoga kisah-kisah kami bisa menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.